Kalau apa tujuan seorang polisi gadungan itu mengaku-ngaku menjadi polisi? Kalau banyak saya lihat itu kalau ini ya pengen punya apa? Menarik perhatian wanita ya. Ya, kebanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke, baiklah, kami hari ini akan membahas apa, Pel? Ya barusan ada kasus ini ya, polisi gadungan ya. Lagi viral polisi gadungan. Tidak hanya dia, mungkin kayaknya pacarnya juga ya, ngaku-ngaku Menjadi Ibu Bayangkari. Ibu Dan Bayangkari. ada apa sih dengan polisi gadungan ini? Bisa kita lihat kronologinya di sini. Kacang hijau memang bergizi, tapi coklat bikin nyaman, bikin tenang di hati lagi, asik. Ini mama papanya. Ini Video TikTok itu belakangan banyak beredar dan menjadi perbincangan warganet di jagat media sosial. Video ini dinilai telah melecehkan TNI dan keduanya juga terlihat mengenakan baju dinas kepolisian dan bayangkari. Saat ditelusuri, pasangan ini ternyata merupakan polisi dan bayangkari gadungan. Mereka mengaku pakaian-pakaian itu didapat dari hasil belanja online. Keduanya pun kini telah diciduk oleh Polres Karawang. Ya, di sini kasus viral polisi gadungan dan Ibu Bayangkari gadungan yang sedang viral di TikTok. Iya, TikTok ya. Tapi tidak diproses hukum. Ya, informasinya terakhir tidak diproses ya. Iya. Oke, lanjut. Nanti ada pertanyaan dari Berita para terakhir netizen. gitu ya. Ada pertanyaan, Wel, dari beberapa yang masuk DM kita kan. Katanya, Mbak, adakah peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi bagi polisi gadungan? Sebenarnya kalau secara kata polisi gadungan tuh nggak ada aturannya, cuma ada beberapa aturan baik di KUHP dan undang-undang yang lain. Ya, yang kalau mengatur mengatur tentang- khusus iya, tentang polisi gadungan itu ada. tidak ada sebenarnya di dalam. Tapi bisa diancam beberapa Ya. pasal ya. Nah, pasal apa yang bisa diberikan yang bisa dijerat bagi pelaku polisi gadungan? Kalau yang paling sederhana itu ada KUHP ya di Pasal 378. 378 tindak pidana penipuan ya. Itu ancaman pidananya berapa itu? 4 tahun, Kak. Paling lama 4 tahun. Aku nggak tahu tuh di situ tidak kelihatan. Ada apa tahu? Paling Oh iya lama nih, 4 aku tahun tuh ya. ingat tuh ikut 78 tahun. Ya, jadi kalau unsur-unsurnya itu dia itu secara melawan hukum apa membuat nama palsu, martabat palsu. Nah, tapi yang paling poinnya itu yang di rangkaian kebohongannya itu ya, dengan tujuan ya, harus ada tujuannya. Ya, Tujuannya- apalagi kalau sampai merugikan ada korban atas ada korban, pengakuan dia ya. menjadi polisi gadungan tuh timbul korban. Nah itu Iya, kalau di KUHP dia unsurnya ini untuk menggerakkan untuk menyerahkan sesuatu ya, baik barang atau uang. Tapi di sini korban tuh sebenarnya bukan sesuatu ya yang sekarang dirugikan, tapi nama baik ya institusi kepolisian sebenarnya. Oleh karena itu pada dasarnya hal yang demikian itu kalau pencemaran nama baik itu ada di ITE. benar. Ya. Kebetulan pula itu kan dia viralkan melalui media TikTok ya, media sosial yang bisa diakses oleh konsumen transaksi elektronik. Nah, dan oleh karenanya kalau menurut saya tuh di leg spesialisnya ada Undang-Undang ITE ya di 28 ayat 1 junto 45A ayat 1 ya, itu ancaman pidananya. Itu paling lama penjara 6 tahun sama dendanya paling banyak 1 miliar. Nah itu oke, artinya sudah jelas ya, sebenarnya aturannya itu tidak ada untuk polisi gadungan, tetapi sanksi bagi yang mengaku menjadi polisi gadungan tuh ada kalau seandainya Iya. dia merugikan orang apalagi. Terus Di Sendi 378 ada juga di 508 KUHP ya. tuh. Jadi agak lebih ini ya, agak lebih
spesifik ya, karena dia itu menggunakan nama atau tanda jasa tertentu untuk dia bisa berkumpul dengan perkumpulan institusi tertentu. Nah, semacam itu. Oke, nah itu kan kenapa bisa ada muncul polisi-polisi gadungan itu memakai pakaian atribut polisi itu artinya ada tempat khusus untuk yang menjual Jual ya. baju-baju atribut polisi atau TNI. Itu kira-kira boleh atau tidak dijual pasaran? Nah itu kita tanya ahli ya, coba kita tanya Ayin. Ain ini keluarganya kebetulan memiliki usaha ya, Yin? Memiliki usaha jual beli atribut TNI, polisi dan segalanya. Itu gimana, Yin? Sebenarnya sih kalau secara hukumnya itu dia kalau penjual itu ada surat izin, Ada izin usaha, ya. terus juga kalau untuk pembeli itu biasanya sih harus nunjukin KTA seharusnya, tapi kan kebanyakan kan Tidak. iya kan kalau kayak di pasar ngapain nggak pakai ini dan kan aku anggota biasanya nggak tersinggung. Iya benar, itu kendala sosiologis namanya ya. Kayak ditanya rupanya inian anggotanya. Anggotanya. Jadi sebenarnya kalau menurut aturan seharusnya memang menunjukkan KTA untuk bisa membeli atribut tersebut. Tetapi kan benar. karena mungkin kadang-kadang si penjual tidak enakan, terus lihat cuman Ya bisa titipan ya. iya, Titipan bisa ahli dia itu. mengakunya titipan disuruh inilah itulah bisa kan. Iya. Akhirnya bisa jadi ialah terjadinya polisi-polisi yang gadungan membeli atribut padahal dia tidak Iya. bukan anggota. Tapi di sini penjual tidak kena ini ya, sanksi atau ancaman ya. Karena apabila timbul pidana dari si yang pembelinya memang niatnya tidak baik, nah itu dikembalikan pertanggungjawabannya ke yang pembeli ya. Iya. Nah, penjual kan hanya ini aja menjual. Dan yang dijual kan bukan barang yang dilarang untuk dijual. Kecuali kalau dijual narkoba ya kena juga pasti. Nah, kalau apa tujuan seorang polisi gadungan itu mengaku-ngaku menjadi polisi? Kalau sebanyak saya lihat itu kalau ini ya pengen punya menarik perhatian wanita ya. Ya, kebanyakan itu. Jadi Karena pacar. kebanyakan memang cewek aku kecuali aku ya. Aku nggak senang mungkin dulu pengen punya pacar polisi, nggak pengen dulu kayak gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang bangga kalau pacarnya tuh pakai seragam kayak itu. Nah, itu mungkin ada yang cewek yang pengen terlalu bermimpi punya laki-laki cowoknya itu berseragam, akhirnya dia Tidak cross-check lagi. nggak cross-check lagi, nggak ngerti nggak ngerti, pokoknya intinya dia bisa ketipu tuh bingung lah, nggak Iya. bisa ketipu. Bahkan ada yang sampai berapa tahun gitu ya kalau saya Pacaran baca betapa, tuh. bahkan bukan pacaran Mel, sampai sudah jadi ada kan di berita dulu Sampai nikah, sampai nikah. Jadi tidak tahu bahwa ternyata suaminya itu profesinya lain. profesinya sebenarnya bukan polisi, bahkan memang benar-benar penipu, ada sampai ditangkap kan. Terus makanya kalau saran kami kalau saya kalian pacaran sama polisi atau calon suaminya polisi ya cek cek dulu kan pasti kalau sebelum nikah tuh kan ada nikah polisi dulu kan. Iya, Ya benar kan? Nikah polisi dulu ya, nikah kantor namanya kan. Nah, itu kan artinya itu sudah dipastikan benar bahwa dia adalah seorang anggota. Itu Kadang pasti. juga motifnya untuk menarik ini ya, keuntungan. Jadi banyak di media sosial nih cewek-cewek ini yang tertipu ya. Nanti dia minta kirim uang, transfer. Yap. Dikirim, taunya ini. Dah hanya perempuan ya, laki-laki juga ya. Laki-laki yang menyimpang ya. Ada kejadian kayak gitu ya. Pernah, sorry bukan di kantor kami. Kantor sebelah, tapi kesini juga. Tapi itu bukan polisi ya, dia ngaku-ngaku ngirim. Nah, ternyata orangnya tidak ada. Sebenarnya intinya jadilah smart people. Jangan mudah dibodohin orang, tinggal cek ke institusinya langsung. Jangan langsung percaya ya. Terus juga kalau nggak salah ada ini ya, ada nggak sih? Pengaduan itu sama ada nggak sih ini yang ngecek ini kayak kalau polisi, kalau dokter kan ada ya aplikasinya. Ini memang dokternya tapi tidak
semacam direktori itu ya. Ya. Bisa cari nama ini. Nah, kalau ini polisi ada nggak? Tapi kita lihat ya. Di cyber mereka bisa di lokasi, apalagi namu-namunya. Iya. Ini kan sudah ini kan Kayak itu. Jadi mungkin untuk konten polisi gadungan cukup sampai di sini. Terima kasih untuk selalu setia bersama kami, dan kalau ada yang mau butuh bantuan hukum silakan bisa dihubungin kami di sini, di email kami atau di DM Instagram kami, boleh di follow. Dan akhir kata, Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.